Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallaman taslima mazida amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa dipertemukan pada bulan Ramadan 1041 Hijriah ini yang penuh dengan keberkahan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, la in syakartum, apabila engkau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya. Wala in kafartum, dan apabila engkau kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azab Allah amatlah pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat lainnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi, apabila engkau menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak dapatkah engkau menghitung nikmat telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat menghitung berapa banyak nikmat telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, Nabi kita wa Rasul kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum singkat saya pada bulan Ramadan yang berjudul orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang dimana mempunyai gudang pahala yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hambanya limpahan, lipat gandaan pahala bagi hambanya yang ingin melaksanakan amalan soleh. Maka merugilah bagi hambanya yang enggan melaksanakan amalan soleh. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja pada bulan Ramadan, tidak mendapatkan keberkahan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatisy syayatin." Idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, maka ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatisy syayatin, maka dibelenggu setan-setan. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pahala bagi hambanya yang ingin melaksanakan amalan soleh. Tidak mendapatkan pahala apabila hamba tidak melaksanakan amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan merugi.
kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang merugi pada saat bulan Ramadan, yang pertama, orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Orang yang berpuasa mendapatkan lapar dan dahaga saja adalah orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak bisa menjaga jiwa dan raganya. Ia berpuasa, akan tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya, masih tetap menggunjing seseorang, lisannya masih tetap berbohong, lisannya masih berkata kotor, lisannya masih menggibah seseorang, tangannya masih melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya masih melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kakinya masih melangkahkan ke tempat di mana yang Allah larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan keberkahan sedikit pun, melainkan lapar dan dahaga. Dan adapun orang yang melaksanakan sholat malamnya tidak mendapatkan pahala, melainkan hanya begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Hadis tersebut menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat manusia pada bulan Ramadan ini berlomba-lombalah fastabiqul khairat dalam melaksanakan amalan soleh, amalan baik, agar kita tidak merugi pada bulan Ramadan kali ini. Adapun yang kedua, orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan, yakni orang yang sholat tarawih akan tetapi ia tidak melaksanakan sholat tarawih hingga usai. Banyak kita temukan di luar sana orang yang melaksanakan sholat tarawih akan tetapi ia tidak melaksanakannya hingga usai. Ia keluar masjid, akan tetapi imam belum selesai melaksanakan sholat tarawih hingga hendak melaksanakan sholat witir, ia keluar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat tarawih mengikuti imam hingga usai, maka baginya pahala semalaman suntuk. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis di atas menjelaskan bahwasannya merugilah bagi orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih hingga usai. Kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, orang-orang yang merugi pada saat Ramadan adalah orang yang enggan atau jarang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran yang dimana mempunyai banyak keberkahan, banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak pahala apabila hambanya membaca Al-Quran, apalagi pada bulan Ramadan. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya pahala satu huruf, satu kebaikan, dan akan dilipat gandakan menjadi 10. Maksud satu huruf, satu kebaikan itu bukan alif, lam, mim, satu huruf, bukan, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan bahwasannya beruntunglah orang-orang yang hendak membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, membuat target menghafalkan atau menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali bahkan. Siapa tidak mau mendapatkan pahala yang banyak? Membaca Al-Quran satu huruf saja satu kebaikan, bahkan hingga sampai 10 kebaikan. Kita setiap hari membaca Al-Fatihah, alangkah banyaknya pahala yang kita dapatkan dari Al-Quran tersebut. Maka merugilah bagi orang-orang yang hendak membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Adapun yang keempat, orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa akan tetapi jarang melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat. Sholat hukumnya wajib bagi umat Islam. As-sholatu fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Sholat
adalah imaduddin, tiang agama. Baiknya seseorang dilihat dari baiknya dia menjaga sholat tersebut. Gurunya seseorang dilihat dari gurunya. Apabila dia meninggalkan sholat, itulah seguru-gurunya umat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholat, apabila yang baik melaksanakan sholat pada saat di dunia, maka baiklah pula amalannya. Dan apabila ia sering meninggalkan sholat di dunia, maka buruklah amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka merugilah bagi orang-orang yang mengenal sholat atau meninggalkan sholat pada bulan Ramadan. Niscaya ia sama tidak melaksanakan puasa tersebut. Ia tidak mendapatkan keberkahan sedikit pun dari Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Sholat tidak hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, akan tetapi di hari-hari yang lain kita wajib melaksanakan sholat, karena itu termasuk rukun Islam. Demikian tugas singkat saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, saya meminta maaf. Idza wajadtum minni khataya dzalika min asy-syaitan, wa idza wajadtum minni sahihan dzalika min Allah. Aqulu qawli hadza fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.